Ibu akan menjelaskan materi tentang bilangan desimal. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang bilangan desimal, Ibu akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Wenti Anggraini, tetapi bisa dipanggil juga Ibu Wenti. Perkenalkan nama ibu kita ya. Halo Ibu Kita. Oke, Nana. Sekarang kita masuk di dalam materi ya. Siapa yang tahu apa itu bilangan desimal? Tidak tahu Ibu Guru. Ya, Ibu akan menjelaskan. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan bangsa 10 yang terdiri dari angka 0 sampai 10. Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah desimal yang sering digunakan untuk merujuk pada bilangan yang memiliki tanda koma. Jadi, bilangan desimal itu adalah bilangan yang memiliki tanda koma di dalamnya. Jadi, perbedaan bilangan desimal dengan bilangan-bilangan lain, jika kalian melihat bilangan yang ada tanda komanya, maka itu disebut dengan bilangan desimal. Oke, Nana. Oke, penjelasan lebih singkatnya contohnya seperti ini. Contohnya, Ibu memiliki satu kotak coklat, yang satu ini kotak coklat atau satu kotak coklat. Tapi Ibu bagi menjadi 10 bagian, yang terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari satu kotak yang Ibu bagi menjadi 10 bagian coklat yang sama besar itu, kalau diubah menjadi bilangan desimal berarti menjadi 0,1. Tapi kalau di dalam bilangan pecahan, dari satu kotak coklat dibagi jadi 10 itu berarti dia sama dengan 1/10. Ini masih dibilang dengan bilangan pecahan. Ini namanya bilangan pecahan ya, Nana? Ya Ibu Guru. Tetapi jika kita ingin merubahnya menjadi bilangan desimal, maka 1/10 ini menjadi 0,1. Inilah yang dinamakan dengan bilangan desimal. Oke, paham anak? Ini karena dari ini contoh bilangan desimal itu kayak Ibu memiliki satu buah coklat full, tapi Ibu bagi dari 10 bagian sama besar. Jadi Ibu ubah dari dalamnya jadi 1/10. Dari 1/10 bilangan pecahan ini diubah menjadi bilangan desimal, maka menjadi 0,1. Oke. Berarti kalau 1/100 ya hasilnya 0,1. Kalau 2/10 berarti 0,2. Iya, kalau macamnya contoh ibu punya dua kotak coklat yang Ibu bagi menjadi 10 bagian yang sama, maka dia kalau dijadikan bilangan pecahan berarti 2/10. Dan kalau diubah menjadi bilangan desimal berarti 0,2. Oke. Contoh kita akan masuk ke pembahasan berikutnya di contoh bilangan desimal. Contoh bilangan desimal. Di mana dari bilangan desimal 1,4 ini, angka 1 ini menempati angka satuan. Koma ini sebagai pemisah, di mana kan dari penjelasan sebelumnya, bilangan desimal itu adalah bilangan yang ditandai dengan koma sebagai tanda pemisah. Gitu. Jadi koma ini sebagai tanda pemisah dan 4 ini sebagai penempatan di 10. Karena
Ditanya di belakang koma ini kan hanya satu angka, berarti dia itu per 10. Kalau bacanya 1,42, berarti di sini dia masuk ke per 100. Jadi kalau dia dua angka di belakang 0 100, satu angka di belakang 0 dia 10. Nah, udah 10. Gitu kan. Jadi berarti 1000. iya, begitulah contoh dari bilangan desimal. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan. Di sini penjelasan berikutnya itu akan menjelaskan bagaimana cara kita mengubah bilangan desimal itu menjadi bilangan pecahan. Yang dimana bilangan desimal itu yang pertama yaitu 0,3. Nah, kan di sini kita bisa lihat di belakang koma ini ada berapa? 1. Nah, berarti kalau satu angka berarti dia masuk ke 10. Jadi kan hanya satu angka, berarti di sini penyebutnya itu menjadi 10. Penyebut itu menjadi 10, dan kalau digabungkan dari bilangan desimal maka menjadi 3 per 10. Begitu anak-anak. Kalau seandainya di sini dia tuh 0,32, berarti 100. Berarti 32 per 100. Begitu anak-anak. Oke, contoh berikutnya. Jelaskan ya. Nanti kalau di sini kalau saja di bawah. Dari hasil ini karena dia dua angka berarti dia menjadi penyebut 100, maka diubah menjadi 3 per 100. Dia bicaranya. Karena kalau penyebabnya juga akan naik. Jadi kalau misalnya 0,13 berarti 13 per 100. Karena jelas akan kita itu dari di belakang angka dari koma. Sedangkan bilangan desimal ini yaitu bilangannya dimulai dari angka 10, 100, 1000, 10.000. Begitu dia. Yang sudah disebut. Contoh kedua, angkanya 0,6. Karena ada satu di angka di belakang koma, maka disebut penyebutnya jadi 10. Sehingga menjadi 6 per 10. kita lanjut ke contoh ketiga. Angkanya 0,9. Karena ada satu angka di belakang koma, jadi penyebutnya 10. maka penyebut sehingga menjadi 9 per 10. Oke. Begitu Begitulah cara mengubah desimal menjadi pecahan. Bukan, yang penting adalah desimal mana yang bisa. Oke anak-anak, penjelasan berikutnya Ibu tuh akan menjelaskan bagaimana caranya
bilangan desimal. Contoh. Contohnya itu 0 0,2 ditambah 0,3. Contohnya kayak ibu tuh punya 2 potong kue yang dibagi sama besar menjadi 10 bagian. Begitu juga dengan ibu memiliki 3 potong kue yang dibagi menjadi 10 bagian yang besar. Kan kalau saya kita menjumlahkan seperti ini pasti kan sulit. Maka kita harus mengubahnya atau menjumlahkan dengan bentuk penjumlahan sederhana, yaitu di mana kita urut jadi 0,2 ditambah 0,3. Ingat anak-anak, di dalam penjumlahan itu kita harus sama ratakan. Kalau seandainya ada koma, kita koma harus bikin koma. Tidak boleh koma diletakkan di bawah 2. Dia harus pas sama koma. Jadi bagaimana kita menjumlahkan? Kita jumlahkan 2 tambah 3 berapa? Oke. Nah itu komanya sama maka ketemu koma dan nolnya sama maka ketemunya 0. Jadi jumlah kue ibu tadi yang dibagi dari 0,2 tambah 0,3 adalah 0,5. Oke, pintar anak. Itulah cara bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan desimal. Sekarang kita menjelaskan bagaimana caranya kita membandingkan bilangan desimal yang lebih besar dan lebih kecil. Bagaimana caranya? Itu caranya seperti ini. Menurut kalian 0,3 dan 0,5 lebih besar apa? Lebih besar 0,3 atau 0,5? 0,5. 3. Jadi bagaimana caranya bisa kita membedakan Bu? Bagaimana cara kita bisa membedakan bilangan desimal itu lebih besar 0,5? Maka kita lihat dari dari angka belakang 0, yaitu 5 atau 3. Kan di bagasi kita bisa lihat kalau yang satunya itu 0,3 dan yang sebelahnya 0,5. Jadi di antara 3 dan 5 itu lebih besar angka 5. Maka perbandingan antara 0,3 dan 0,5 adalah 0,5 yang lebih besar dibandingkan 0,3. Oke. Mungkin itu saja penjelasan singkat ibu tentang bilangan desimal. Kurang ibu akan memberikan terkait sekalian ya satu kelompok satu kelompok. Sesuai dengan masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak atas waktu yang telah kepada ibu. Maka ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.